Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya kenapa pakai baju kayak gini dong? Nah, kan kalian pasti tahu, kaget kan pasti. Kenapa saya pakai becis, pakai sorban sama tulisan Muhammad? Biar saya nggak dikira satanisme seorang pemuda-pemuda tersesat di samping saya. Bapak kambing sedunia. Oke, langsung. Jadi perkenalkan, nama saya Prasetya Kurniantoro dan saya ingin menjelaskan teori semiotika menurut Ronald Barthes dan juga film Antrum, bukan antum. Kalau antum mah Anda, itu bahasa-bahasa gurun ya kan? Oke, jadi saya kali ini ingin menerangkan tentang sinopsis dari film Antrum tersebut. Film Antrum ini berkisah tentang dua saudara, si yang bernama Nathan adiknya dan juga kakaknya bernama Orale. Nah, bukan Orel, Orel mah itu merek makanan. Nah, Oreo. Oke, jadi Orale kakaknya dan juga Nathan adiknya. Nah, dia memiliki anjing. Nah, anjing ini diracuni oleh tetangganya. Mungkin kita positif tinggi, mungkin karena nggak sengaja ya tetangganya, bukan karena dia nggak suka anjing atau dia minoritas, maksudnya bersih minoritas, bukan karena dia nggak suka anjing mungkin. Nah, kita positif tinggi. Dan Nathan yang melihat anjingnya tiba-tiba mati dengan mengenaskan, dia sangat bersedih sekali. Nah, si kakaknya melihat adiknya yang setiap hari meratapi nasib anjingnya yang sudah mati. Kakaknya berpikir bagaimana caranya dia bisa menghibur adiknya. Dan akhirnya dia mencari-cari dan dia menemukan buku tentang satanisme. Buku kitab dari barat. Nah, bukan dari barat kerasakti, bukan. Dari barat, timur, selatan dan juga utara dijadikan satu dan jadilah buku satanisme. Dan di situ di dalam buku ada juga simbol pentagram. Nah, kayak gini. Nah, itu merupakan lambang dari satanisme. Dan juga kalian tentunya tahu apa yang dilakukan kakaknya, yaitu melakukan ritual satanisme yang sangat mengerikan. Dan di dalam hutan, dalam perjalanannya dia mengajak adiknya. Dan di hutan tersebut dia melakukan ritual satanisme. Dengan cara dia membuat pentagram dengan tali dan juga setiap sudut-sudutnya, 5 sudut itu dia dikasih patung. Nah, ada patung Yesus, terus ada patung Buddha, ada patung dari Hindu, ada Yahudi dan juga tentunya mayoritas Islam. Mayoritas Islam itu berbeda sendiri karena bukan patung ya, tentunya bulan sabit. Nah, itu ditaruh di situ. Dia membacakan mantra. Nah, saat dia membacakan mantra, terjadilah suatu kejadian di mana tiba-tiba ada awan menutupi wajah dari Orale tersebut. Nah, disinilah saya yang akan analisa kenapa simbol-simbol ini identik sekali dengan satanisme. Menurut teori pakar-pakar, salah satunya adalah teori Ronald Barthes. Dan juga ada analisa citra visual yang terdiri dari kritikal, insya Allah ada kultural juga. Nah, Oke, tanpa berlama-lama lagi karena yang lama belum tentu jadian, dan langsung saja teori semiotika. Menurut kata dan juga bahasa dari Yunani, bahasa Yunani, semion yang artinya tanda. Nah, di sini menurut Ronald Barthes itu ada dibagi menjadi dua, signifier dan juga signified. Signifier yang artinya penanda dan signified adalah petanda. Oke, ada tahapan dan juga dibagi menjadi dua, tahapan bahasa dan juga mitos. Yang saya ingin analisa adalah tahapan mitos. Nah, yang kalian perlu tahu, mitos di sini bukan tentang hewan meteorologi seperti ini di samping saya, Bapompet, itu bukan. Karena di sini adalah
meteorologi. Dan sedangkan yang saya bahas adalah tentang lambang pentagram atau simbol. Nah, ini merupakan simbol pertanda dari satanisme. Jadi sebelum melakukan ritual, mereka harus melakukan pentagram, membuat sebuah pentagram. Pentagram di sini sangat mengerikan. Dan saya dari cari-cari di banyak sumber, dan sekarang saya baru tahu dalam film ini mengajarkan, oh ternyata ini toh ritualnya seorang menganut satanisme sebelum melakukan ritual. Oke, jadi itu adalah analisis dari saya tentang lambang pentagram menurut teori Ronald Barthes. Oke, sekarang kita akan membahas tentang citra visual. Apa sih itu citra visual? Yaitu citra visual adalah suatu kegiatan menganalisis atau menganalisa tentang pola, simbol, dan juga bentuk. Oke, jadi kita akan mengkritis atau kita akan mengambil tentang kritis hegemonis atau hegemonis teori. Nah, hegemonis teori itu adalah ideologi bagaimana cara kita melihat kejadian kenyataan atau sebenarnya dalam film tersebut. Itu katanya produsernya itu karena terjadinya setelah 20 jam kemudian penayangan perdana. Nah, itu terjadi kebakaran yang sangat hebat di daerah Bodompets. Nah, Bodompets itu ada di daerah Amerika Serikat. Apa isu-isu yang beredar di masyarakat? Karena film ini yang terkutuk, maka disitulah isu-isu yang muncul. Nah, di sini saya akan mengkritisi. Ternyata itu hanyalah sebuah hoax atau isu belaka yang nggak ada sebenarnya. Nah, itu merupakan salah satu cara produser untuk memasarkan dan survive pada tahun 70-an. Karena film ini sebenarnya sudah lahir pada 1970-an. Nah, untuk bisa survive di situ, maka dilakukanlah cara seperti ini. Nah, maka setelah 50 tahun kemudian diangkat kembali karena pernah hilang dan dijadikan isu kembali tentang kebakaran, kematian, dan juga kutukan. Kultural yang dimaksud di sini adalah segala nilai atau spiritual masyarakat yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia, di suku, agama, bahasa, dan juga banyak lagi. Nah, mereka kenapa selalu menggunakan tanduk? Nah, kan aneh ya. Padahal belum tentu setan itu miliki tanduk. Beda lagi kalau partai yang ada di samping sana ya. Jangan di sini, jangan boleh ditampilkan, nggak boleh. Oke, jadi kenapa setan itu selalu memiliki tanduk? Dan mengapa masyarakat penduduk di sekitar kita selalu mengkaitkan bahwa satanisme atau ini teman saya, bukan teman sih, musuh saya ini, ya, itu selalu menggunakan tanduk. Ya, maka orang-orang salah kebiasakan menggunakan kultur kebudayaan yang kebiasaan itu dijadikan suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan dari selalu menggunakan tanduk maka dikaitkanlah dengan ini, dengan Bapompet ini, dengan satanisme ini. Nah, dari film ini juga ada seorang dari menggunakan tanduk. Nah, disitulah maka disebutlah dengan setan berkepala kambing. Oke, dari sekian dari saya, mohon maaf kebanyakan ngomong dan gak jelas, lantur, karena waktu yang sudah mepet dan gak bisa ditambah lagi durasi kayak Yurutem. Maka saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan pernah mendekati lambang-lambang kayak gini, nah, apalagi satanis. Nah, itu nggak boleh. Sekian dari saya.